Siapa di antara lo terlibat pinjol? Ya, hutang pinjol. Gue dapet laporan. Kemarin gue ngobrol sama teman gue di Uncle Joe Guntur. Jadi ngomongin soal barista. Kan dia lagi mau bikin event namanya Bogor Coffee Expo ya, yang kedua 2022. Cerita banyak cerita, ternyata banyak di Bogor ya. Gue nggak tahu di kota lain. Banyak barista yang terlibat pinjol gitu ya. Pinjol. Ini gue spesifik ngomong barista ya, karena gue ada di industri ini dan gue banyak bersentuhan, banyak berhubungan dengan barista. Jadi ternyata banyak barista yang terlibat pinjol. Walaupun di luar profesi itu banyak banget yang terlibat pinjol. Baik itu rumah tangga, profesi apapun lah. Gitu, banyak pinjol gitu. Gawat gitu dan gawat gitu. Aduh. Oke, nah gue sedikit mau sharing nih ya. Soal pinjol ini supaya kalian teman-teman punya kesempatan mungkin ya dari apa yang gue sharing di sini bisa jadi satu apa ya, pembelajaran dan mungkin juga solusi gitu ya. Nah, pertama-tama kenapa sih gitu ya? Sebenarnya kenapa sih orang bisa terlibat pinjol dan malah nunggak gitu? Aduh, gila. Ini ada artikel nih, gue ada pinjol ini kan merebaknya kan belakangan ini ya, lagi masuk pandemi khususnya, apalagi meledak banget pinjol. Sampai istilah pinjol tuh dibikin lagunya kayaknya tuh ya. Nah, ini ada satu artikel ya, dia lembaga riset Semeru ya. Jadi ada dua indikasi atau apa ya, ada dua, disebabkan lah dua hal. Pertama adalah melemahnya daya beli masyarakat ya, turun gitu, dan rendahnya bantuan pemerintah. Ini nih gua kesel sih sebetulnya kalau ngomongin ini ya, bantuan dari pemerintah ini. Gua aja selama pandemi boro-boro dapat bantuan. Ampun dah. Oke, nah intinya dari semua yang gue baca ini, intinya lu bisa baca sendiri, artikelnya banyak di Google, lu cari aja. Bahkan data dan angka-angkanya dijabarkan di sana ya. Cuman gue simpulkan aja ya. Intinya kenapa sih merebak pinjol itu karena tertekan kondisi ekonomi. Sama hal, ini sih klasik ya, sama halnya kupu-kupu malam gitu. Alasan mereka menjajakan dirinya ya karena kebutuhan ekonomi gitu. Gue ngambil contoh kupu-kupu malam atau PSK itu, gue bukan menghina profesi itu ya. Gue sih ya fair-fairan aja sih ya. Orang kalau udah terdesak segala cara coba dilakukan. Dan gue lebih menghargai PSK dibanding koruptor ya. Koruptor. Jadi gue malah lebih respect si PSK daripada koruptor. Kalau PSK itu minimal dia tidak merugikan orang lain ya. Kalau koruptor itu merugikan banyak orang. Oke. Jadi intinya ada tekanan ekonomi, kita butuh uang, butuh income, tapi nggak tahu gitu, nggak punya solusinya, dan kita ambil shortcut, ambil jalan pintas ya, dengan kepada pemberi uang dengan syarat yang mudah, KTP, foto diri, selfie, dapat dah duit cair. Walaupun bunganya segede gaban ya. Wah, itu ngeri banget sih bunga pinjol tuh ya. Lu sampai setahun bisa 300%. Gila. Bunga kartu kredit aja ya. Nanti gue cerita soal gue kartu kredit juga pernah gagal bayar. Bunga kartu kredit aja itu 2,5% per bulan ya. Waduh, 12% atau berapa per tahun. Itu aja udah wow gitu, udah sadis. Ini 300% men. Pinjol, ya ampun. Kalian ya, nih barista-barista, anak-anak muda, millennials, please deh. Janganlah terlibat pinjol, ya.
jangan sesekali terlibat pinjol. Bahkan kartu kredit pun ya jangan dah. Udahlah, pokoknya ampun dah. Ya, jadi itulah kurang lebih alasan utama kenapa pinjol merebak begitu, meledak begitu, pesat ya. Khususnya 2021, sejak masuk pandemi khususnya. Orang mencari cara singkat gitu buat dapetin uang, untuk bertahan hidup, untuk macem-macem. Nah, gue share pengalaman deh. Jadi, gue berangkat dari keluarga yang sederhana. Teman-teman, gue yang sekarang itu, ya gue bersyukur ya bisa punya keuangan yang cukup lah. Gue nggak bisa dibilang berlebih, tapi cukup lah gitu ya. Tapi gue ngalamin masa-masa di mana kelam dari segi penghasilan. Gue bahkan, aduh, keluarga gue tuh ya, gue minta bayar uang sekolah aja harus nangis-nangis gitu. Bayar uang sekolah itu kan kewajiban ya dari orang tua gue. Tapi gue untuk bayar uang sekolah tuh harus nangis-nangis dulu baru keluar duitnya. Saking kagak ada duitnya keluarga gue tuh. Miskin lah pokoknya. Cuma buat makan doang. Nyokap gue dikasih duit 15.000 sama bokap gue. Nih 15.000 satu hari. Pokoknya bisa nggak bisa harus cukup. Cukup nggak cukup harus cukup. Gitu 15.000 loh. Di tahun itu dengan 6 orang anak. Jadi memang bokap gue itu buruh ya dengan gaji 400.000 sebulan. Punya 6 orang anak. Nyokap gue juga jadi ya buka salon, panggilan, ke rumah-rumah, terima jahitan baju. Gitu. Dan gue ngalamin masa-masa susah gitu. Ada masanya gue juga. Tapi singkat cerita lah ya, gue anggaplah gue udah dewasa, gue udah coba bekerja, cari uang. Tapi ada momen-momen di mana gue sulit ngalamin keuangan ya. Bahkan gue sampai gue di level menikah pun, gue hidup, bayangkan ya teman-teman, hidup tuh dari kartu kredit gitu. Buat beli susu anak itu pakai, sorry gue nggak beli susu anak sih sebenarnya. Tapi buat beli kebutuhan hidup gitu ya, gue tuh harus pakai kartu kredit, men. Buat beli makanan sehari-hari gitu. Saking gue nggak cukup gitu uangnya. Nah, ada momen-momen di mana gue kagak punya duit. Yang gue lakukan nih ya, yang gue lakukan pertama kali nih yang gue lakukan adalah gue nggak, mungkin di zaman itu nggak umum ya soal pinjol ya. Zaman gue itu, gue angkatan 90-an, 80-an lah, gue angkatan 80-an. Nggak umum lah soal pinjol. Tapi gue nggak pernah melakukan hutang yang begitu seperti saat ini gitu. Tapi gue pernah ngalamin. Jadi gue ada share pengalaman dulu. Yang gue lakukan adalah saat itu gue menjual barang-barang bekas ya. Jadi di rumah itu kalau dilihat-lihat nih, barang-barang bekas yang nggak kepake ada, tapi nggak ada fungsinya gitu. Masih oke, masih bagus, tapi nggak ada fungsinya gitu. Lama aja gantung di situ. Contohnya gitar gitu, gue pernah jual. Sepeda gue nggak pernah pakai ya, gue jual aja. Terus baju-baju bekas yang masih layak pakai. Sampai gue foto-fotoin zamannya Facebook, jualan di Facebook, gue jual foto-fotoin, gue jual-jualin. Karena gue butuh duit gitu. Kagak ada duit, kagak punya duit. Gue ke Pasar Anyar di sini, gue inget banget gue nongkrong. Kalau di sebelah masjid ini, Masjid Raya ya, Pasar Anyar, itu ada jual kayak mesin-mesin bekas gitu ya. Gue tuh nongkrong di situ, sepeda gue jual for sales gitu. Dan gak laku, men. Gitu ya. Gue juga kumpulin, akhirnya gue kumpulin barang bekas, gue kumpulin. Tau gak gue akhirnya karena gue nggak bisa ngejual sendiri itu barang, gue taruh di Babe. Dulu zamannya ada Babe tuh barang bekas, jadi titipin di tempat Babe gitu, nanti dapat 10%. Ya penjualan 10% barang bekas. Ya wah itu. Tapi ya lumayan, sepeda yang sekarang harganya jutaan, dulu gue jual cuma 150.000, men. Demi gue bisa dapat duit lah buat sehari-hari gitu. Gue minta ke bokap, ke nyokap. Bokap udah nggak ada anyway. Nyokap juga gue kasihan, nyokap juga
nggak produktif kan. Tapi ya itulah, pokoknya gue ada momen-momen seperti itu. Yang gue lakukan adalah gue jual barang-barang bekas, either online, either tawarin di Facebook gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu yang gue lakukan. Nah, tapi untuk gue bisa begitu, kan biasanya orang yang terlibat hutang piutang, biasanya tuh stres, terpressure, tertekan. Hal basic yang pertama gue lakukan adalah gue berdoa gitu, mencari Tuhan ya. Karena ada penelitiannya, pengusaha ya, setiap pengusaha itu sebetulnya orang yang paling rajin berdoa dibanding kebanyakan orang. Ini ada risetnya ya. Dari YouTube-nya Dr. Indrawan Nugroho, lo nanti coba nonton, gua taruh nanti linknya di below. Jadi ada risetnya bahwa pengusaha itu lebih banyak berdoa dibanding kebanyakan orang. Kenapa coba begitu? Karena pengusaha itu hidup penghasilannya tuh nggak pasti, tidak ada kepastian. Setiap hari itu berjalan, dia harus membayar karyawan, harus memenuhi kebutuhan keluarga, harus nyiapin uang sekolah anak dan lain-lain. Tapi sebetulnya nggak pasti gitu, nggak pasti dapat duit gitu. Kita punya ketidakpastian gitu, makanya kita tuh sering berdoa gitu, minta tolong sama yang di atas, sama Tuhan. Dan ya itu penelitiannya bilang begitu. Kenapa begitu? Kenapa kita minta tolong sama Tuhan? Walaupun ketika kita berdoa saat itu tidak langsung tiba-tiba datang satu karung duit gitu dari langit, enggak. Tapi dapat ketenangan, ya kita dapat ketenangan. Walaupun jawabannya tidak secara audible. Oke, Jo, gue kasih lo, nggak gitu ya. Tapi minimal bikin kita tenang, pikiran jadi oke, kita dapat tenang. Akhirnya kita mulai bisa berpikir secara jernih. Dengan kita berpikir secara jernih, kita bisa menemukan ide-ide, kreativitas ya, untuk melakukan hal-hal produktif, hal-hal yang menghasilkan uang. Gitu ya. Nah, secara teknis, setelah kita berdoa, kita minta ketenangan dari Tuhan, kita breakdown. Akhirnya gue bisa duduk dengan tenang di meja gitu ya, kertas, pulpen, di breakdown, hutang. Sampai hari ini, gue tuh masih ada hutang yang harus gue bayarin. Sampai hari ini. Tapi gue lakukan dengan secara tenang. Gue punya satu teman, ya, dia sahabat gua untuk diskusi soal masa-masa sulit. Jadi kita tuh berdua sering menertawakan lah masa-masa sulit dan masa-masa yang apa ya, yang kelam gitu. Tapi kita ketawa, kita nggak saling pinjam uang satu sama lain. Kita diskusi aja, menertawakan hutang-hutang kita yang ratusan juta. Kita mulai cicil pelan-pelan gitu ya. Tapi kita sambil ketawa gitu, sambil seru aja gitu. Minggu ini gue mau ngobrol sama dia. Mau janjian ketemu lah, ngopi bareng. Jadi akhirnya gue punya teman untuk nge-breakdown lah utang-utang apa aja. Terus kita cari solusinya gimana. Ini ada partnernya gue buat ngobrol. Jadi ya itu yang gue lakukan, teman-teman. Buat teman-teman barista nih, walaupun tekanan ekonomi pasti ngalamin, semua orang banyak ngalamin, tapi coba deh, di dalam tekanan pasti ada satu jalan yang Tuhan udah siapin. Tuhan kasih kita problem, masalah gitu, bukan untuk membuat kita jatuh, membuat kita terpressure, tapi justru untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup kita. Hari ini mungkin lo dapat tekanan dari ekonomi, dapat tekanan dari pinjol gitu ya. Coba deh, breakdown. Apa yang bisa dikerjakan? Hutangnya berapa? Lu breakdown. Berapa bunganya lu hitung. Terus di breakdown sumber-sumber uangnya. Kira-kira bisa dari mana? Ada jual barang bekas. Lu bisa punya kebiasaan apa? Lu bisa jual les. Gue dulu ngelesin orang demi memenuhi kebutuhan hidup gue. Lalu gue terima desain. Gue bisa desain grafis. Gue terima desain. Gue bikinin penawaran. Terus lu bisa just tip juga, gitu ya, bisa bisa banyak hal lakukan untuk menutupi hutang lu itu, pinjol ya.
Memang sih kalau mau lunasin hutang yang nggak gitu besar ya, lu tinggal mungkin lu bisa cover, lu minjem dulu ke orang tua atau ke tante, ke om. Om, gue pinjam, tapi komitmen ya, gue pinjam buat bayar hutang pinjol. Lu jujur, lu minta bantuan sama orang, gue jujur gue mau ini sama tante atau om lu lunasin hutang pinjol dan lu nyicil bertahap sama om atau tante lu yang lu pinjemin. Nah, gue ada satu share yang berat dalam hidup gue terjadi paling berat. Ini ngomongin rumah ya. Jadi saat itu hutang kartu kredit gue, rumah saat itu ya di Pekanbaru. Rumah itu gue nyicil rumah, gue beli rumah dalam kondisi cash flow gue oke. Tapi 6 bulan kemudian cash flow gue berantakan. Inilah perlunya perencanaan keuangan ya. Ini share pengalaman ya supaya teman-teman bisa belajar. Jadi gue ambil rumah saat itu dengan cicilan 3, sekian juta lah. Hampir 4 juta per bulan. Dengan ternyata walaupun gue seorang kontraktor gitu ya saat itu. Ternyata nggak bikin, walaupun dapat proyek-proyek yang besar. Tapi ternyata bank itu benar-benar nggak ngasih kita nafas. Ya. Telat dikit. Apalagi kontraktor itu sebetulnya nggak punya penghasilan tetap. Bayangin ya, proyek 100 juta. Tapi beresnya 8 bulan. Nggak untung kalau kayak gitu ya. 100 juta buat 8 bulan. Nggak masuk hitungan harusnya. Jadi teman-teman juga, di situ gue ngalamin tuh, dimana rumah nggak bisa gue cicil, nggak bisa gue lunasin. Sampai gue di blacklist. Ya, di blacklist sama BI. Dan akhirnya gue minta tolong, apa yang gue lakukan, gue minta bantuan dari, karena itu berbarengan ya antara kartu kredit sama rumah gitu. Kartu kredit gue angkanya waktu itu berapa, 20 jutaan ya. Terus rumah juga baru cicil sekian bulan, udah gagal bayar. Tapi gue belajar dari situ, akhirnya gue udah terpaksa ya jual rumah itu, dan uangnya ya rugi banyak ya, dipotong sama utang. Terus kehilangan rumah lah gue jadinya. Gara-gara gak sanggup bayar. Dan akhirnya harus pindah gitu. Rumah pertama gue itu. Dan ya udah, akhirnya dari situ kita mulai membangun lagi keuangan kita. Ya pelan-pelan. Tapi semuanya bisa diatasi dengan berpikir yang jernih ya. Kita bisa atasi dengan baik sebetulnya. Nggak usah ngajak ribut juga sama si debt kolektornya, ajak ngobrol aja. Kalau bisa diajak ngobrol. Itu paling yang gue bisa share ke teman-teman. Ya, kalau ada sampai yang lu butuh lawyer untuk utang lu, misalnya kartu kredit lah ya. Kartu kredit itu sebetulnya bisa kita limpahkan ke lawyer gitu. Jadi utang lu nggak sanggup bayar, lu gagal bayar misalkan ya, lu lempar ke lawyer aja. Jadi nanti si debt collector itu bakal hubungannya sama lawyer. Nah, lawyer itu juga menerima jasa soal beginian dengan mungkin sekian persen dari limit kartu kredit lu, dia lunasin. Jadi memang ada trik-triknya gitu deh. Lu itu coba cek di internet gitu, di Google banyak banget caranya. Dan ya itu paling, dan selesai juga sih. Ada temen nih waktu itu juga, karena gue ngalamin kasus itu, akhirnya ada teman yang punya hutang 2,8 miliar. Caranya sama, pakai lawyer. Jadi kita memang coba nanti lawyer yang diskusi sama pihak bank. Kita tuh butuh tenang supaya kita bisa produktif. Kalau kita nggak tenang, kita nggak produktif. Saat kita tertekan sama debt collector, pinjol, tagihan-tagihan gitu, kita nggak tenang, terus kita nggak bisa berpikir jernih untuk produktif. Nah, kalau utang lu gede sampai miliaran, nah ini kasusnya gue pernah bantu teman gue yang begitu. Coba cari lawyer yang bisa bantu, dan lawyer itu yang ngurusin ke pihak banknya gitu, diskusi segala macam. Sementara itu berjalan, kitanya harus tenang mencari solusi gitu. Karena gue yakin ketika challenge atau tantangan dalam kehidupan itu ada, pasti ada solusinya. Tuhan tuh menyediakan sebuah tantangan, mengizinkan terjadi dalam hidup kita, pasti juga Tuhan memberikan jalan. Gua rasa begitu aja. Ya, teman-teman, jadi show barista-barista di Bogor khususnya,
eh, yang punya pinjol dan lain-lain, yaitu please deh, yang akan coba minjem lewat pinjol, baiknya ditunda aja, nggak usah. Coba cek breakdown dulu solusinya apa, sumber-sumber income-nya di breakdown, kira-kira di mana bisa menghasilkan uang, di breakdown. Ya, hari gini tuh sebetulnya untuk menghasilkan uang 10 juta per bulan tuh hal yang tidak mustahil ya, hal yang gak sulit amat gitu. Gitu aja, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.